diharapkan 70% itu atau misalnya 60% sudah divaksin supaya 40% ini nanti terjaga dengan yang orang 60% itu yang sudah divaksin. Kita harus vaksin nih. Iya. Tuh kawan-kawan, masyarakat Jambi harus divaksin. Yang takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami Saung Opini bercakap soal Jambi. Semoga sehat selalu teman-teman semua dimanapun berada, khususnya masyarakat Jambi. Pastinya mematuhi protokol kesehatan, yang mana kita sedang dihadapkan wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum kunjung berakhir. Jadi teman-teman, hari ini kami sengaja mendatangkan sumber untuk berbincang-bincang soal pandemi, kapan berakhirnya dan bagaimana penyelesaiannya. Pasti ada solusi di balik ini semua untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada di Jambi ini, khususnya menghadapi pandemi yang sedang mewabah di negeri sepucuk Jambi 9 lurah. Tidak asing lagi, kami memanggil sumber selaku pakar dan ahli juga di bidang kedokteran, yang hari ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum, yaitu Bapak Muhammad Peri Kusnadi. Begitu Bapak ya? Ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Wah, sehat Bapak ya? Sehat. Baik teman-teman dimanapun berada, kita langsung ke Bapak Peri Kusnadi berbincang-bincang sejenak. Seperti apa sih bentuk dalam penyelesaian konflik pandemi ini Pak yang dihadapkan di negeri ini? Ya. Pasti nanti ada resepnya. Terus bagaimana penanggulangannya lebih intens lagi agar pandemi ini berakhir di negeri kita ini Bapak? Ya. Mungkin sedikit minta tanggapannya agar bisa dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Jambi, khususnya Bapak Peri. Izin Bapak, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun Amin. dalam keadaan pandemi. Ya, kita tadi sudah memakai protokol kesehatan, juga kita memakai masker, tetapi karena berbicara mungkin Iya, Bapak. saya izin untuk melepas masker. Yang pertama kali memang pandemi ini di Jambi untuk COVID ini pertama kali itu bulan 14 Maret gitu ya, 14 pasien Maret ya, 01 Maret, bulan 3 ya. pasien 01. Kebetulan sewaktu itu kita di Jambi belum mempunyai alat pendeteksi seperti PCR dan TCM. Itu yang alat pendeteksi yang mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi. Nah, kita dulu waktu itu masih rapid antibody. Rapid antibody namanya. Kalau sekarang ada namanya swab antigen. Nah, jadi dengan berjalannya waktu dan juga pasien ini juga semakin banyak, Raden Matahir Provinsi Jambi akhirnya mempunyai dua alat pendeteksi. Yang pertama namanya TCM atau tes cepat molekuler. Yang kedua namanya PCR, Whole Chain Reaction. Kedua-duanya ini mendeteksi dengan memakai DNA dari COVID-19. Jadi COVID-19 DNA-nya disandingkan dengan yang kita periksa. Kalau misalnya cocok dengan DNA yang sudah tertanam di alat tersebut, maka itu dinyatakan sebagai PCR positif. PCR positif. Kalau seandainya tidak, itu adalah PCR negatif. Nah, bedanya dengan swab waktu yang kemarin, rapid antibody ini dilihat apakah orang itu sudah mempunyai antibody terhadap virus, bukan COVID. Oh gitu ya. Ya, dengan virus. Jadi makanya itu false positifnya tinggi.
Bisa saja rapid antibody-nya positif, ternyata PCR-nya negatif. Karena kan bisa karena virus yang lain, virus influenza, virus hepatitis, virus campak, virus cacar, kan banyak virus-virus yang lain. Demam berdarah, Virus juga namanya Bapak ya. virus dengue. Nah, itu namanya virus dengue. Nah, jadi itu yang menyebabkan itu perbedaan. Kemudian juga Raden Matahir juga sudah mempersiapkan tempat untuk pasien-pasien dengan COVID. Tetapi kita karena kita rumah sakit, kita berkonsentrasi mengobatin itu di pasien yang bergejala. Gejala minimal gejala ringan, sedang dan berat itu di Raden Matahir. Tetapi orang tanpa gejala memang sekarang ini polisinya adalah isolasi mandiri di rumah, itu polisi. Karena kan ketersediaan tempat tidur itu kalau dengan orang OTG itu akan habis dengan orang OTG. Nah, orang yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapat tempat tidur. Nah, kita mempunyai ada 3. Yang pertama kali kita mempunyai ICU COVID, ICU Intensive Care Unit untuk COVID. Benar-benar kita mempunyai ventilator, mempunyai tekanan negatif. Nah, yang kedua kita mempunyai juga ruangan. Nah, di atas itu, di bawah itu juga untuk kita mempunyai ruangan oksigen, kita mempunyai juga kita nasal sungkup. Nah, yang ketiga kita mempunyai ruang yang natural flow. Natural flow ini artinya ruangan itu dengan biasa untuk pasien-pasien dengan gejala ringan. Tapi kita itu harus mempunyai, karena kita tidak tahu pasien-pasien dengan istilahnya dengan pemberat. Kalau istilah sekarang tuh komorbid. Itu istilah komorbid itu sebenarnya pemberat. Pemberat artinya Pak ya? Bisa pemberatnya usia di atas 50 tahun, bisa pemberatnya itu misalnya sakit ginjal, sakit jantung, sakit gula, sakit darah tinggi. Nah, itu namanya pemberat. Nah, pasien-pasien dengan pemberat itu kalau kita biarkan dia di rumah, kita agak takut juga, dikarenakan dia bisa mengarah kemana saja. COVID ini kan terkenal juga dengan penyakit 1000 wajah. Oh, penyakit 1000 wajah ya. Ada penyakit 1000 wajah. Ada. Itu COVID itu terkenal loh. Kalau Oh iya, terkenal jadinya penyakit Coba 1000 kita- wajah. kita- Karena pakai masker tadi kan. enggak, kita share, kayak kita coba itu cari-cari itu termasuk karena dia manifestasinya banyak. Bisa ke ginjal, bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru, Melemahkan semua ya. Itu ya, makanya itu yang dikatakan bahwa manifestasinya nggak tahu. Orang ke orang itu memang tergantung dari daya tahan tubuh Daya tahan tubuh. dan bisa menimbulkan gejala sisa. Nah, itu masalah ketersediaan tempat tidur kita. Jadi kita sudah menyediakan juga. Terus juga untuk pengobatan kita juga secara dengan pemerintah sudah menyediakan juga obat-obatan, dan itu memang kita mendapat support dari dana bantuan tidak terduga atau BTT. Nah, itu memang Pemprov yang memberikan dana ke kita untuk memberikan obat-obatan, dan itu sudah kita laksanakan untuk 2020. Nah, terakhir sekarang di 2021 memang COVID ini juga belum bisa dikendalikan, dikarenakan memang sangat susah mengendalikan penyebaran penyakit ini kalau kita juga tetap ekonomi. Nah, kan sekarang faktor pemberat untuk itu adalah bahwa ekonomi kita harus tumbuh. Nah, itu yang jadi kalau ekonomi tumbuh berarti pasti ada mobilitas orang. Nah, itu yang kata Bapak Presiden, ya seharusnya kita menggas di ekonomi tapi tarik rem untuk COVID-nya. Nah, dan juga Bapak Presiden juga berkali-kali juga akhir-akhir ini dengan istilah yang pembatasan kegiatan masyarakat ya, PPKM. Nah, itu juga yang menjadi konsentrasi dari pemerintah. Karena kan kalau seandainya COVID-nya ya diteruskan ya nanti sangat susah untuk tumbuh ekonominya. Itu pilihan dua-dua harus bisa. Salah satu untuk mengerem COVID ini termasuk dengan vaksin. Vaksin. Ada dua sebenarnya masalahnya yang harus diselesaikan. Jadi intinya terbentuk masyarakat
yang mempunyai antibodi terhadap COVID. Ada dua cara. Yang pertama kali terkena COVID, Ini pasien ya. itu pilihan pertama. Iya, iya, iya. Yang kedua dengan vaksinasi. Nah, sekarang tinggal mau pilih mau terkena COVID atau mau vaksinasi. Nah, itulah sebenarnya harusnya edukasi ke masyarakat itu pakai bahasa yang lebih Halus. murah, Mudah lebih ditangkap. mudah ditangkap. Kalau misalnya wah vaksin Udah ini, vaksin aja lah. ya, ya efikasinya sekian sekian sekian, karena kan akan susah, ngerti ya. susah ngerti. Cuman kalau misalnya ambil, ini kau sekarang mau terdapat nggak antibodi kau terhadap COVID? Nah, kau pilih, kau masuk ruangan ICU COVID itu atau mau vaksin? Pasti masyarakat pilih vaksin. Pasti. Nggak usah lagi nggak usah. Dia tidak akan mau terisolasi, Ya. dia pasti, Pak. Nggak usah lagi mau pakai dendam, mau pakai apa, Iya, iya. nggak usah. Tapi kalau seperti itu edukasinya, pasti masyarakat akan memilih vaksin. Apalagi yang menurut ahli ya, ahli vaksin, ahli epidemiologi, bahwa terbentuknya antibodi itu untuk waktu 1 tahun. Bayangkan, kita oke lah tidak 1 tahun, mungkin 8 bulan. Iya, iya. Ya, tapi ternyata mereka memberikan 1 tahun walaupun jenis vaksinnya ini berbeda-beda. Nah, itu tadi kita tidak mesti tidak boleh menyebut merek, Betul. tetapi vaksin itu sama keniscayaan sama dengan kita digitalisasi gitu, Ya. seperti kita cerita tadi. Jadi vaksin itu sebenarnya bagus. Bagaimana supaya efektif? Ada efektifnya. Dari 10 orang yang ada di sini, dia akan efektif kalau misalnya mencapai 7 orang yang sudah divaksin. Ya, ada juga harus itu ya. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun, karena ketahanan di vaksin itu kan dikatakan 1 tahun. Iya. Nah, jadi dalam jangka waktu 1 tahun ini kalau bisa kita memvaksin ya sejumlah 70% dari jumlah penduduk. Nah, itu yang sebenarnya bahwa harapan kita kalau sudah seperti itu nanti walaupun ada COVID-19 itu yang pertama kali mungkin kalau kita terkena walaupun sesudah divaksin mungkin tidak parah, atau yang kedua kita sudah mempunyai antibodi sehingga tertolak gitu loh. Karena kita sudah memaksinkan diri tadi, Pak, Nah, ya. ya, jadi tinggal pilih. Otomatis antibodi itu sudah berjalan sendirinya Nah, di iya. tubuh kita, Pak. Walaupun misalnya kita kan vaksin ini ada persentase juga, ada yang 65% katanya, ada yang 85%, ada Iya, yang 90%. Artinya kalau 65% itu 100 orang divaksin, masih ada kemungkinan 35 orang terkena COVID. Itu artinya efikasi. Kalau 80% berarti ada 20 orang. Tapi intinya daripada masuk ke ruangan COVID itu kan lebih bagus divaksin. Itu intinya. Artinya, Pak, ketika orang sudah memaksinkan diri, Pak, Ya, persentase penanganan sih bahasanya apa namanya itu, orang yang tertular. Ya. COVID itu sendiri akan mengurangi dampak itu atau bagaimana, Pak? Ya, dikarenakan seperti ini kan kalau misalnya kita sudah divaksin, nah kita sebagai apa istilahnya itu penular berikutnya. Nah, dikarenakan kita sudah divaksin, ya kita tidak menularkan karena misalnya ketemu sama si A, Ya. pasien COVID. Nah, kita ketemu sama si A, seharusnya kita kena nih. Nah, tapi sesudah ketemu si A, kita kan ketemu sama si C, sama si D. Nah, karena kita sudah divaksin, nah tidak masuk ke kita, si C sama si D ini tidak tertular. Itu yang diharapkan, efeknya itu. Makanya Efek kita memakai vaksin itu, Pak. vaksin itu makanya diharapkan 70% itu atau misalnya 60% sudah divaksin supaya 40% ini nanti terjaga dengan yang orang 60% itu yang sudah divaksin. Kita harus vaksin nih. Iya. Tuh, kawan-kawan, masyarakat Jambi harus divaksin. Yang takut ya, Jangan takut. Atau masuk ruang aja ya. Iya. Daripada kita masuk ruang isolasi, lebih baik divaksin. Jadi intinya divaksin itu menimbulkan antibodi. Nah, terkena COVID
juga menimbulkan antibodi. Cuman Iya. ya itu tadi saya bilang Tidak ada kadang-kadang penangkalnya, bedanya itu aja mungkin Pak ya. ya belum tentu selamat kalau kena COVID. Tapi kalau sudah divaksin ada penangkalnya Pak. Ada penangkal. Kalau nggak gitu. Antibodi. Iya. Istilahnya kan itu salah satu usaha. Di samping juga tetap memang untuk 1 tahun ke depan ini mungkin menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mencegah kerumunan, itu harus tetap. Jadi memang sudah kita divaksin, kita juga memakai masker, kita juga menjaga jarak, jadi kemungkinan untuk tertular kita tuh kecil. Jadi baik Bapak. Yakin akan berakhir pandemi ini Pak dengan kita terus mengedukasi masyarakat melalui vaksin Pak. Ya intinya kan seperti ini Mas, kan kita kan meningkatkan imunitas gitu. Nah nanti ya seperti flu biasa aja. Akhirnya seperti itu kejadiannya. Tidak akan mungkin COVID itu hilang dari muka bumi, tidak, tetapi kita sudah bisa Berdamai lah ya. beradaptasi. Negosiasi lah. Termasuk ya, makanya dulu pemerintah tuh ada namanya pekan imunisasi. Pekan imunisasi itu salah satu itu mengejar 70%-nya itu. Jadi pekan imunisasi polio, pekan imunisasi cacar, campak. Ya jadi apakah polio tidak ada? Ya masih ada, cuman dari 1.000 orang ya mungkin 1 yang terkena. Iya, Jadi ya kayak flu biasa nanti COVID-nya, ya sakitnya ya seperti flu biasa. Tidak lagi seperti yang sekarang. Gitu. Idris. Baik Bapak. Ini Terima kita kasih. vaksin ya. Harus kita vaksin dulu. Nah, Aplaus dulu untuk Bapak. Mungkin saya ini minta pendapat ini di sini Tuan hadir Oh, iya. Dr. Dede Kusnadi ini Pak selaku Pengamat. akademisi dan pengamat juga. Mungkin saya mengambil pandangan dari akademisi Pak Dokter, mengingat pandemi ini terus berulah di negeri kita atau terus mewabah, tentu menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap baik itu perekonomian kita Bapak ya, mungkin salah satunya ekonomi. Tapi pandangan Pak akademisi sendiri gimana nih Pak Dokter menghadapi situasi ini dan apa yang terjadi dampaknya? Baik, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati abang dan saya ya, Muhammad Ferry Kusnadi, kebetulan dokter dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi. Tadi sudah dipaparkan begitu signifikan terkait masalah COVID ini, bagaimana penanggulangannya. Ya. Nah, cuman saya hanya menyoroti, artinya animo masyarakat Jambi pada khususnya dari tataran masyarakat Jambi ini terkait COVID ini ada ketidaksadaran publik atau masyarakat ya kan terhadap protokol kesehatan ya, dokter. Ya kan kita lihat banyak warung-warung yang masih buka ya kan. Terus apalagi kesempatan orang yang masih berbaur dalam lingkungan yang memang ramai dan segala macam. Nah, sudah diberikan penertiban tapi namun kenyataannya sulit ya kan untuk memberikan edukasi atau pengetahuan terhadap masyarakat bahaya COVID ini. Nah, dikatakan bahaya COVID ini bagaimana? Contohnya, misal ya kan dipublikasikan ada pasien COVID yang terindikasi COVID terus meninggal dunia. ya. Nah, sebelum adanya COVID juga ada pasien yang meninggal dunia, tapi tidak dipublikasikan seperti COVID. Nah, dampak yang paling krusial masalah COVID ini bukan hanya tentang kesehatan, Bung Idris, tapi berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang kian terpuruk, ya kan? Dimana mungkin masyarakat sulit untuk berinteraksi sosial, terus membuka rumah makan dan segala macam, terus bekerja pada poros-poros sosial yang memang banyak. Itu menyita berhubungan dengan masyarakat langsung. Nah, ini yang menjadi kendala barangkali, ya kan? Bagaimana ini nanti bisa selesai COVID ini dalam waktu dekat? Sementara hal-hal tersebut juga rasanya sulit, ya kan? Kita bilang begini, nggak usah berkumpul buat acara, tapi pemerintah juga kadang-kadang ada juga yang beracara berkumpul, ya kan? Nah ini Tapi artinya, mati protokol Pak. Tadi Ya kan? mati protokol. Oke. nah, masker, ya, Bang, mungkin pakai protokol kesehatan barangkali. Nah, cuman sejauh mana protokol kesehatan ini menjamin terhadap ekonomi masyarakat itu sendiri? Itu yang menjadi ujung tombak daripada diskusi kita sore hari ini barangkali kan. Begitu, saya pikir begitu. Artinya kan masyarakat kan juga ingin hidup, ya kan? Artinya masyarakat ingin hidup walau bagaimana pandemi berjalan terus mewabah,
tentu perhatian pemerintah Perhatian juga harus pemerintah berjalan juga Bapak harus ya. berjalan. Itulah fungsinya vaksin itu. Nah, Itulah Ya. pertama itu fungsi vaksin, tapi saya menyoroti dari sisi politik karena kan saya bukan kedokteran karena bidangnya politik. Pengamat lah ya. Ya, sisi Baik. politik. Apa Nah, itu sisi politik terus ya? diberikan apa penjelasan terhadap bantuan sosial dana Covid, bantuan sosial dana Covid seolah-olah mengatasnamakan Covid. Tapi nyatanya anggota DPR kita terlibat permasalahan dana Covid. Oh, itu ya. Ini Iya, menjadi iya, sorotan iya. saya anggota DPR kita dari Provinsi Jambi. Ini hal yang asing ini. terlibat dana Covid bahkan bukan hal yang sedikit. Ini Menari-nari menarik. di atas duka orang lain ya. Jadi menari-nari di atas duka masyarakat Jambi khususnya seluruh Indonesia. Tapi kok perwakilan kita dari Jambi kok terlibat terindikasi penyelewengan dana Covid. Mungkin bahkan yang lain juga begitu. Jadi maksud saya janganlah hal-hal yang seperti Covid ini dijadikan objek, Ya. namun untuk memperkaya daripada seseorang. Nah, kita pikirkan juga bagaimana kendalinya betul-betul masyarakat ini menjaga kesehatan dan menjamin bagaimana rasa sosial masyarakat itu terbebani daripada kehidupan ekonomi. Itu yang menjadi endingnya. Terima Luar kasih. biasa dokter. Terima kasih Pak Dokter Dede Ya, untuk masukannya. Mungkin saya langsung juga ke Bung Awin ini Pak selaku mentor media juga Ya. di Jambi, salah satunya Jambi Link Bang brandnya. Sudah internasional Bang. Mantap. Kita minta tanggapan sedikit ini Bang Awin, kacamata media itu apa sih Covid ini? Terus penanggulangannya yang sudah banyak diceritakan oleh ini, apakah masuk secara serius apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, Pak Awin? Iya, mungkin gini Bang, nanti Ya. bisa Bang tanggapi dari pantauan kita di media misalnya. Ini fokusnya di vaksin Bang. Ya. Vaksin. Misalnya banyak berita-berita yang bermunculan yang kemudian Miring-miring membuat publik ragu dengan vaksin, sehingga karena muncul keraguan, muncul rasa takut gitu kan, Ya. sehingga membuat banyak masyarakat yang ada yang takut, ada yang menolak itu karena takut gitu Karena kan. takut ya mau Ada yang divaksin itu. apalagi ada yang takut masalah halal haramnya, ada yang Ya. takut keamanan gitu kan. Dampaknya ya. Artinya cara meyakini itu Bang. Itu yang barangkali gini Bang, yang saya tangkap yang terjadi di masyarakat kita Bang, terutama di Jambi lah Bang, ada kekhawatiran, ada rasa takut dari masyarakat untuk menerima vaksin itu. Padahal mungkin ya seperti yang Pak Dokter jelaskan tadi, kita baru tahu bahwa betapa pentingnya Vaksin Vaksin itu. itu. Untuk Tapi mengurangi- menjelaskan edukasinya dengan perlahan-lahan. mengurangi penyebaran justru gitu Iya. kan. Ya. Nah, mungkin itu Bang barangkali kira-kira bagaimana sih nanti mungkin strateginya, karena yang kalau kita pantau di lapangan persepsi yang muncul di masyarakat Di publik. memang tidak ada survei, tapi dari yang kita lihat Ya. tuh seperti itu Bang yang muncul. Adalah asumsi seperti itu. Ada asumsi betul Bang muncul. Apalagi ini Bang ada ya kita lihat di berita-berita bahkan pejabatnya yang menolak gitu kan. Iya. Tapi Pejabatnya Nah, itu sendiri kan tidak berefek, berkeyakinan. Dan Ber- itu berefek di Terhadap publik. misalnya contoh itu kan menimbulkan akhirnya di masyarakat menimbulkan keraguan gitu. ya. Mungkin apalagi misalnya ada juga sempat terdengar di Jambi kemarin ada beberapa tenaga medis yang belum vaksin gitu kan. Ketika muncul berita itu berdampak Bang bagi masyarakat. Tenaga medisnya belum galau-galau gitu kan. Ya. Kita kekek dulu gitu kan. Nah gitu. Jadi mungkin bagaimana Bang untuk supaya masyarakat meyakini bahwa ini memang betul-betul Vaksin itu aman gitu. Amat Mungkin itu terkendali. sekedar dari Ya. saya Bang. Baik, tanggapi Pak Ya. Heri, izin Bang. Ya. Ini Ini ahlinya apa nih? Jadi bagaimana meyakini masyarakat Bang ini Bang? Idris, Erwin, sama Dede Iya. Jadi kan memang vaksin ini nggak segampang itu. Yang pertama kali kemampuan produksi vaksin juga sangat kecil. Ya. Pasti nanti ada mekanisme vaksin mandiri. Nah itu sebenarnya yang akan sangat sulit. Karena vaksin ini mahal sebenarnya. Sampai 2 juta Bang ya. Ya kalau vaksin itu diberikan 2 kali dengan jarak waktu 14 hari. Misalnya dia diberikan tanggal 1, Ya. berarti tanggal berikutnya di tanggal 14. 14 atau 15 ya. Ya, apa tanggal 15. Dengan 2 kali pemberian vaksin itu, makanya
tercapai. Artinya kemampuan vaksin itu tercapai. Kan banyak juga baru 1 kali ternyata kena. Jadi karena kan itu tadi belum terbentuknya antibody. Nah, masing-masing merek itu mempunyai efikasi yang berbeda-beda. Nah, ini juga. Yang sekarang ini memang untuk pertama kali untuk tenaga kesehatan, yang keduanya untuk pelayan masyarakat. Artinya yang pertama kali tenaga kesehatan, yang kedua juga pasti untuk pelayan kesehatan itu banyak, termasuk polisi, termasuk tentara, termasuk ASN, itu untuk pelayan masyarakat. Nah, itu yang pertama kali, yang untuk berikutnya. Nah, itu juga tadi tuh Dinda Bu Erwin kan, jadi kan di situ yang permasalahan sebenarnya, apakah jumlah vaksin itu akan cukup? Iya betul. Terus stoknya itu ya. stok terus tuh bagaimana mekanisme untuk pemberian vaksin itu untuk yang berikutnya, apakah memang itu juga menjadi tanggungan pemerintah gitu, Atau pribadi. atau ya pemerintah itu bisa pakai APBN ataupun pakai APBD, atau itu tadi yang saya bilang akan memakai vaksin mandiri gitu. Nah, memang dalam hal ini COVID-19 ini kan istilahnya itu ya tidak kasat mata. Makanya kan jadi kita sendiri sering abai. Ditambah tadi memang dari Dokter Dedek juga mengatakan bahwa ya orang juga pengen makan gitu nih. Jadi di saat orang pengen ekonominya pasti akan berjuang. Atau katanya nanti tidak mati karena COVID, ya mati juga karena kelaparan. Itu bahasa ya. Istilah itu sudah ramai. Nasional ya. Dan itu sudah di samping ya memang dari kita sendiri ya kadang-kadang ada juga benar yang tidak memberikan contoh yang baik gitu. Tapi memang diharapkan ini memang kerja panjang, termasuk dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, terus menggalakkan bahwa memang itu tadi saya bilang tadi yang pertama kali tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk dengan ya sebenarnya yang paling penting itu memakai masker. Jaga 3M. Ya, memakai masker itu paling penting. Jadi kalau kita istilahnya mungkin nanti kalau ada yang terkena, tetapi karena kita memakai masker, untuk kemungkinan kita terkena itu kecil Karena sudah divaksin tadi ya Pak ya. Masker kena, vaksin kita juga gitu loh. Nah itu tadi vaksin itu kan artinya dia membentuk daya tahan tubuh dia gitu loh. Jadi malah itu keuntungannya seharusnya ya berlipat bagi masyarakat. Jadi kalau apalagi kan kita istilahnya sudah dibentengi dengan MUI, ya. Terus juga ada pernyataan bahwa vaksin itu aman. Yang pertama kali menyatakan bahwa vaksin itu halal, yang dari MUI. Terus yang kedua menyatakan bahwa vaksin itu aman. Nah, ditambah dengan adanya bahwa efikasi untuk membentuk antibodi. Nah, jadi alasan itu ya seharusnya itu yang harus kita berikan edukasi terus-menerus ke masyarakat. Sosialisasi. Ya, terus, apalagi memang harga vaksin itu mahal. Jadi alangkah beruntungnya kita sampai kalau mendapatkan ya, itu. kalau kita misalnya mendapat vaksin. Kalau misalnya dia tidak mau vaksin A, saya mau beli vaksin B, ya silakan aja. Yang penting dia divaksin. Jadi mau vaksin A, vaksin B, vaksin C, ya boleh, asal mau divaksin. Yang salah tuh tidak mau A, tidak mau B, tidak mau C. Nah, nanti di saat dia tertular, dia akan menularkan ke orang lain. Itu dia. Efek bahayanya itu karena corona ini karena bisa menularkan kepada orang lain. Nah, ya kalau kita menjaga Menular diri menular kita, ke orang lain. ya minimal jaga. Misal kalau kita sudah punya keluarga, anak kita, istri kita, orang tua kita, itu yang jadi waktu kita mungkin itu Satu lagi Bang, ya. pertanyaan yang barangkali mungkin banyak juga di kepala kita kan, mungkin biar dipertegas oleh orang yang berkompeten hari ini ya, mengenai apa betul Bang, orang yang sudah pernah menjadi pasien COVID tidak perlu divaksin? Atau mungkin Bang diperjelas Bang? Sebenarnya kalau misalnya kan ada batas antibodinya juga. Batas antibodi dari kalau misalnya orang sudah terkena COVID kan, dia terbentuk antibodi.
tetapi kan ada batasnya juga. Masa waktunya itu, Masa Masa waktu. waktunya. vaksin itu, Pak. Ya pasti aja ujung-ujungnya kalau misalnya kita mau membentuk efek yang bagus, ya kalau selebih dari 6 bulan, ya saya pikir ya Cepat harus vaksin. 6 bulan sekali harus vaksin kita, Pak. Oh tidak, dalam Ya. arti kata kan dalam jangka waktu 1 tahun itu orang yang sekarang kena, tapi kemungkinan kan bulan pertama, bulan 1 kena, jadi bulan ke-7 mungkin dicek lagi antibodinya, ada namanya titer antibody. Nah itu kebetulan nanti ada alatnya juga, dicek dulu titer antibodinya. Kalau titer antibodinya sudah nggak ada lagi terhadap, ya mungkin bisa aja divaksin. Oh, Itu kan kecuali kalau dicek antibodinya masih ada, oh tidak permanen tuh Bang ya antibody itu ya. oh enggak. Oh, Sama dengan kalau misalnya kita mau vaksin influenza, ini ilmu ini. iya kita mau vaksin influenza, kan vaksin influenza itu tahannya 3 bulan. Kemudian vaksin lagi. Maksud tujuan vaksin itu hadirkan sederhananya begini, saya rasa pendapat saya ini, Pak. Pemerintah mengadakan vaksin karena banyaknya masyarakat sudah banyak mengeluh persoalan perekonomian ini, mungkin barangkali, Bang ya. Ya, Sehingga bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjerumus dengan kerumunan masyarakat ini, diberikan itu ya barangkali ya, Bang. ya, Biar hidup normal lagi. Biar hidup normal. ya. Tadi kan juga sudah dijabarkan ya oleh pakar ekonomi dan politik nanti ada Dr. Deda ya. Itu kan salah satu vaksin ini kan salah satu usaha kita supaya kita bisa berekonomi dengan baik. Kalau misalnya kita memang kalau lockdown 14 hari memang menurunkan, tetapi Kacau. ekonominya juga Ekonomi yang Makan tidak Bang Idris. Ciao itu. Jadi judulnya itu nentuin vaksin itu ternyata menyelamatkan perekonomian juga. Perekonomian, Orang ya. banyak nggak tahu itu. Tapi banyak yang masyarakat takut dengan vaksin kan. ya dikarenakan itu tadi, kalau kan harapannya dalam 1 tahun itu bisa mencapai berapa persen orang yang divaksin ya, harapannya bisa 70%. Nah itu akan menutup yang 70% ini akan menutup 30% yang tidak divaksin. Baik, terima kasih Abang udah. Ya, Bang Ferry. Heeh. Oh, ini kacamata pemuda nih, gimana nih Iya. penanganan COVID ini? Saya bukan pandangan ya, ini menghimbau ke masyarakat. Saya sebagai ustadz milenial lah kan. Apa nih? yang Assalamualaikum mau warahmatullahi disampaikan? wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini hadir Dokter Ferry Kusnadi. Beliau ini adalah dari Rumah Sakit Umum. Ya. Saya menghimbau pada masyarakat Jambi jangan takut dengan vaksin. Artinya yang diceritakan oleh dokter tadi banyak manfaatnya Daripada mudaratnya. daripada mudaratnya. Dan yang kedua, aman. mari kita menjaga kesehatan kita. 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jangan lagi kita berkerumun dengan masyarakat yang tidak. Apalagi orang yang luar daerah masuk ke Jambi. Kalau bisa dijauhi. Pentingnya kesehatan. Pentingnya kesehatan. Tidak tahu nanti Jadi kalau dari luar daerah di karantina loh. ya diisolasi dulu 14 Saya hari. pernah dulu diisolasi. Kita 9 takut hari. Takut pada dokter, nanti pada dokter kita balik ke rumah, kita salam sama anak iya, kita, iya. terdampak dari virus itu. Iya, Artinya apa? Menghimbau masyarakat Jambi, mudah-mudahan corona ini cepat berakhir. Oh, Kita gitu. tahu banyak corona masyarakat Jambi ini menjerit ekonominya hari ini, khususnya di kampung-kampung itu. Di kampung-kampung kan orang banyak bekerja sawah, tidak pakai masker, tapi beliau ngomong ada sih corona yang di kampung. Sedang di kota tuh pakai masker, di kampung tidak pakai masker. Kita walaupun di kampung tetap menjaga jarak, Tetap menggunakan masker, mencuci ya. tangan. 3% itu penting. An-nazabatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas yang pahum linnas. Menjadi orang yang bermanfaat untuk orang yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda Jambi. Baik Pak Dokter, mungkin kita mengakhiri bincang-bincang kita sore ini. Ya, Mungkin ada penutup pemungkas mungkin barangkali dari Pak Dokter ya. untuk pesan-pesan ke masyarakat Jambi. Silakan Bang. Ya, kalau saya pesannya memang jangan takut untuk divaksin. Ya, karena kan memang tidak mungkin COVID-19 itu hilang dari muka bumi. Iya. Karena semua rezeki itu sudah diatur oleh Allah. COVID-19 itu adalah makhluk Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita meminimalisir bahwa dampak COVID. Nah, dengan vaksin itu mungkin dampak COVID yang berat menjadi ringan. Jadi ya nanti ya istilahnya seperti flu biasa. Terus juga dari kami dari Rumah Sakit Raden Matahir juga
berkeinginan termasuk dia mengikuti surat edaran akan meningkatkan dari kapasitas untuk kemampuan kita menampung pasien COVID, dikarenakan ya memang secara ilmunya ya kita memang harus meningkatkan itu, dikarenakan untuk tersedianya tercapainya vaksinnya akan setahun lagi minimal. Nah, untuk itu kita bersiap bagaimana penanganan COVID ini di Provinsi Jambi untuk lebih baik lagi. Kita akan memfungsikan juga ya, kalau kita bilang hidup 6 lantai itu untuk penanganan COVID, semuanya kita lagi hitung bagaimana untuk pendanaannya, dan kita juga berharap kepada pemerintah provinsi, dikarenakan ini adalah extraordinary. Jadi kalau kita juga mengandalkan keuangan rumah sakit akan sangat sulit, sementara rumah sakit itu adalah berkewajiban untuk pasien-pasien yang lain. Nah, jangan pula dikarenakan COVID ini kita melupakan pasien yang lain. Artinya ya pasien yang lain tetap kita layani, dengan COVID ini kita bersiap lebih baik. Nah, itu mungkin saran dari saya, juga himbauan saya sama tadi dengan Ustadz Khairon bahwa jangan takut untuk divaksin. Mohon kita gitu. Siap, jangan takut untuk divaksin. Memang itu adalah salah satu bentuk usaha dari epidemiologi. Nah, itu ada timnya lagi, ada kajiannya, ada studinya. Nah, itu untuk bagaimana pandemi ini bisa berakhir. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin untuk masyarakat Jambi, jaga kesehatan, tetap patuh pada protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kalau bisa ya menjauhi kerumunan. Mungkin itu saja, lebih kurang itu saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jangan takut untuk divaksin, Bang Idris. Besok vaksin. Baik, terima kasih. Saat ini vaksin. Vaksin ya. Saat ini akan vaksin segera mungkin. Live. Kita live vaksin. Baik pemirsa, alhamdulillah kami telah berbincang-bincang sore bersama Dr. Peri Kusnadi di Saung Opini. Tentunya pencerahan ini memberikan motivasi terbaik untuk masyarakat Jambi untuk terus menjaga stabilitas kesehatan kita, buat keluarga kita khususnya tetap eksis menjalankan aktivitas di kemudian harinya. Maka jangan lupa Patuhi kita protokol kesehatan. tetap mematuhi protokol kesehatan Jangan takut vaksin. dan jangan takut vaksin. Saya undur diri, Bung Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa.